Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semanja Podcast. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Kania sebagai podcaster di podcast kali ini. Nah teman-teman, program podcast ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan OSIS dan ekstrakurikuler Semanja Creative Production. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang merupakan pencetus atau pendiri dari ekstrakurikuler Semanja Creative Production loh. Penasaran kan? Yuk langsung kita sapa. Hai Kak. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Boleh kenalan dulu nggak nih namanya siapa? Perkenalkan, nama kakak Izham Fajriansa. Kakak angkatan 2020. Oke. Kalau aku Agil Menawar, biasa dipanggil Agil aja. Aku angkatan 2020 juga sama. Sangkatan. Ya, sangkatan. Oke, iya. Pas kakak lulus dari sini, kegiatan kakak apa tuh? Yang kakak lakuin? Kerja kah, cari cuan atau kuliah? Dari kakak sendiri, kebetulan kakak setelah lulus kakak langsung ngambil kuliah jurusan olahraga. Kakak? Aku juga kalau dari lulus ambil kuliah juga di Universitas Lampung dengan program studi administrasi negara juga. Dan kemudian sekarang kita mungkin ada kesibukan juga melatih basket ya, sama bareng juga sama kayak juga. Sekarang juga mungkin lagi ada kesibukan untuk mengembangkan keterampilan dirinya melalui aku juga sebagai job seeker gitu, jadi kayak mencari kerja gimana gitu untuk meningkatkan diri aku sendiri gitu sih. Aku dengar-dengar nih Kak, angkatan kakak itu awal mula Semanja Creative Production berdiri, benar? Benar. Boleh ceritain nggak nih awal mulanya gimana tuh bisa berdiri? Mungkin dari awal mulanya itu kita ada lomba kalau nggak salah itu kan dari angkatan 2018 kalau nggak salah, itu kakak kelas kita ngajakin untuk main film karena ada perlombaan. Itu masih kita belum benar-benar jadi kan ya, jadi kayak mengajak untuk teman-teman, ayo ini adik kelasnya yang mana nih yang bisa jadi pemeran ya, yang bisa jadi kameramen segala macam. Kita kebetulan ada lomba bulan bahasa itu di, kalau nggak salah dari mana ya, dinas apa kalau kurang tahu saya lupa, pokoknya itu. Dan kebetulan juga dari situ kita, oh ya ini kita ada kecocokan gitu nih dari mereka. Nah setelah kita emang udah lomba, kita akhirnya menang juga. Akhirnya kita nggak berhenti di sana aja gitu untuk melanjutkan proses tersebut. Akhirnya kita kayak membuat organisasi ini loh, gimana sih caranya untuk membuat organisasi ini. Akhirnya kita serempak untuk kayak mungkin dari Kak Ijem sebagai talent dan juga bakat-bakat teman-teman lain, ada yang suka make up, terus juga mungkin ada yang editor, ada yang kameramen dan segala macam itu sih dari sana. Berarti berkolaborasi semuanya ya? Ya betul, ya. Pas itu udah dapat perizinan belum dari Sekolah? Ya. Sebetulnya kalau untuk perizinan itu kita memang belum benar-benar dapat apa ya, belum resmi sebenarnya Semanja Creative Production, tapi kita itu dulu namanya bukan itu, maksudnya kayak bukan Semanja tapi kayak nama klub aja gitu ya sebenarnya, kayak nama kelompok kita gitu. Kalau kita itu ya setelah kalau kita resmi itu kita kebetulannya pas FLS2N angkatan kakak itu di 2019 kalau nggak salah. Jadi di 2019 itu kita ngajuin proposal ke kepala sekolah. Nah tapi itu belum ada persetujuan lagi, tapi ya masih ada tantangan lagi yang harus kita lewati, mungkin dari segi aspek kepanitiaan yang memang benar-benar punya bakatnya gimana, untuk seriusannya sampai sejauh mana nih gitu. Ya? Iya betul. Itu berarti tahun 2019 benar-benar resminya 2019 itu kita FS2N-nya, nah itu belum dapat persetujuan. Nah setelah awal kalau nggak salah 2020 ya, pokoknya pertengahan kalau nggak salah setelah FS2N itu intinya sih. Jadi kita akhirnya ya udah membuat Semanja Creative Production itu.
Pada awal itu bidang atau divisinya apa aja sih Kak yang ada di Semanja Kreatif Production ini? Di sini apa ini? Oke, kalau dari divisinya yang kakak ingat itu ada e-sport. E-sport itu semacam Ya, semacam apa ya, minat anak-anak dalam bermain game. Oh. Oke, di situ ada game ML, PUBG Mobile. Ya. Jadi kita menyediakan tempat nih, menyediakan wadah anak-anak itu yang suka main game biar nanti bisa ikut berprestasi itu lebih kompetitif lagi. Selain e-sport itu Selain ada e-sport ada juga kayak tata busana, tata rias itu kayak Oh. hobi cewek-cewek nih biasanya. make up. Iya, yang suka dandan, yang suka Oke. outfit OTD gitu kan. Iya. Terus juga ada lagi sesi fotografi kayak gitu. Fotografi, videografi itu semua menjadi satu gitu. Ketika yang anak cewek ini suka dalam outfit, kita bisa ambil dari tag fotografi itu. Oh, iya. Ya, jadi menghasilkan sebuah karya yang memang enak lah buat dilihat nih Jadi kayak model foto iya gitu ya? gitu. Seperti Oke. itu. Tantangan terbesar yang kakak hadapi itu pada momen apa? Oke, dari kakak sendiri tantangan yang menurut kakak dibilang besar juga nggak terlalu besar, cuman ya namanya anak-anak masih sekolah kan, paling dari segi dispensasi misalkan Iya. ya, ketika kita ingin membuat sebuah karya kita perlu yang namanya waktu. Iya. Nah itu harus benar-benar kayak benar-benar harus kita nyari waktu yang tepat nih biar kita bisa diizinin oleh sekolah juga gitu. Itu sih yang terus itu kan. iya lebih ke waktu ya. Oke. Hal yang berkesan menurut kakak selama menjadi pencetus SCP-nya? Oke. Kalau hal yang berkesan menurut kakak, mewakili teman-teman yang lain juga pastinya kangen ketika kita bersama-sama gitu tentunya. Terus kita juga kan beberapa kali sering mengambil momen atau perfilman itu tag-nya nggak cuma di sekolah, tentunya di luar juga. Iya. Dan itu tentunya bakal menjadi momen di mana kita nanti sekarang kita ngerasain ini, besok-besok kita nggak akan lagi. Nah itu dia yang bikin kita jadi hal yang paling berkesan. Oke. Menurut kakak harapan untuk SCP ke depan itu apa? Harapannya tentunya kalau dari harapan sih dari zaman kakak kan belum ada kayak gini-gini. Iya. Zaman kakak itu kayak kumpul apa-apa segala macam masih nebeng-nebeng kayak di kelas, di PKG, di gazebo atau di ruang-ruang yang memang ada tempat kosong, ya udah kita tempatin di situ tempat kita kumpul. Udah itu aja. Terus juga ketika harapannya ngelihat anak-anak sekarang nih hobinya tentunya lebih modern daripada dulu. Nah, dan kakak pengen di SCP ini mereka ramein dong gitu. Ramein lah SCP. Kakak pengen ngelihat mereka lebih berkembang yang lebih baik lagi gitu dari yang sebelumnya, gimana mereka ngelihat kakak-kakaknya yang dulu pengen ngembangin lagi skillnya, kemampuannya seperti apa. Dan juga mungkin kalau ditanya soal kesannya selama kita di Semanja Kreatif Production, mungkin dari proses awal mulanya sehingga penciptaannya itu ya semuanya berkesan sih menurut aku, karena itu punya tantangan tersendiri untuk kita sebagai pendiri, sebagai juga kayak kita juga pengen ada kemauan untuk Semanja ini bisa lebih maju dan juga melek sama teknologi digital sekarang. Karena prosesnya kalau kita melihat teknologi mungkin 4.0 gitu, sekarang udah lebih kepada teknologi. Mungkin nanti kalian di industri teknologi untuk udah bermain seperti ini gitu, ada yang videografi, ada yang fotografi, desain grafis segala macam gitu. Dan juga kalau mungkin setiap perfilman gitu, kita untuk membuat film itu semuanya berkesan, maksudnya kayak kita punya cerita masing-masing. Ya ada yang ini nih, ada yang seru nih, apa kita ceritain, ada yang nggak seru juga mungkin ya enaknya. Kita juga ada tantangan tersendiri di sana gitu.
Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi STMJ, siswa tanya, mari jawab. Oke kakak-kakak, di sini jadi ada sesi di mana STMJ, jadi siswa-siswa di sini pada bertanya, nah kakak-kakak ini menjawab. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1, suka duka mendirikan Esko SCP. Suka dukanya. Kak Agil dulu. Oke. Kalau untuk sukanya semua semua yang kata pada proses kita penciptaan itu untuk menciptakan ekstrakurikuler, mungkin dari teman-teman ini support gitu, kita punya frekuensi yang sama, ayo dong ini kita buat ini buat SCP untuk teman-teman sebagai wadah kita untuk berprestasi, mungkin juga nanti sebagai penerus kita dari SCP. Dan juga kebetulan aku suka iri banget gitu ya, maksudnya ketika ngeliat sekolah lain ya udah ada ini gitu ya. Saya itu sih. Kalau untuk duka menurut aku duka nggak ada sih menurut aku, maksudnya seru-seru aja, mungkin lebih kepada itu lebih pada tantangan ini, maksudnya kepada saat proses penciptaan sekolah itu. Maksudnya ada tantangan kalau misalkan guru ini belum setuju nih kita kayak gini, tapi itu untuk melihat kita sejauh mana nih keseriusan kita gitu. Ini kalau kita misalnya serius, kita udah bener pengen ngejadiin eskul itu sejauh mana gitu untuk teman-teman ngembangin bakatnya, karena kita sebenarnya nggak punya pelatih, nggak punya apapun, intinya kita otodidak gitu dari kakak kelas sebelumnya kita belajar gitu sih dari aku. Kalau dari kakak? Oke, kalau dari kakak sendiri, ya nggak jauh beda lah sama Kak Agil gitu. Cuman yang memang dari kita kan mendirikan SCP itu nggak cuma sendiri, jadi kita mewakili teman-teman juga. Memang kita sama-sama lah, kita di sini sefrekuensi dan sebagainya itu memang disatukan. Yang tadinya kita orang yang beragam gitu, macam-macam sifatnya dan sebagainya, supaya bisa mendirikan SCP ini. Akhirnya untuk bisa mendirikan ini kita menurunkan ego dan sebagainya, dan berdirilah SCP ini. Kayak untuk dukanya, duka kita alhamdulillah nggak ada sih untuk duka, karena memang kita di sini semua dianggap sebagai tantangan bukan duka ya. Kayak mungkin itu aja sih. Oke, pertanyaan yang kedua ya, pesan dan pesan untuk SCP ke depannya. Kesan. Iya. Dari Kak Agil dulu. Untuk apa ini, untuk hari ini atau Untuk SCP untuk kedepannya. depannya? Oke. Mungkin dari aku pesannya sih harus teman-teman udah bisa meningkatkan lagi skill dan kemampuannya tentang teknologi yang pada saat ini, karena kita sudah berkembang soal teknologi semakin pesat gitu ya. Dan tentunya teman-teman perlu semangat dalam hal menjalankan eskul ini, jangan sampai mati suri ini di tangan kalian. Itu ayo kita lanjutkan ke generasi selanjutnya, untuk dimana kalian bisa sampai sejauh ini karena kalian udah bisa megang nih dalam angkatan kalian gitu. Mungkin juga nanti ke depan harus bisa lebih belajar lagi. Itu sih dari aku. Pesan kakak dulu deh untuk SCP. Pesannya ya kakak minta SCP lebih maju lagi tentunya, karena memang SCP itu didirikan susah payah gitu ya, bisa dibilang gitu. Karena dari anak-anak juga lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi dalam menjadi salah satu anggota di SCP ini. Karena mungkin nanti ketika kalian sekarang di SCP dan nanti keluar di SCP, mungkin masih bisa ke bawah nih, bisa kepake nih di luar sana. Ya. Terus juga perbanyak juga anggotanya, jangan sampai nanti redup. Untuk tahun ini banyak anggota SCP. Karena kalau SCP redup, mungkin kakak juga kayak ngerasa sia-sia. Jadi kalian lah di sini yang penerus Harapannya. Iya. Terus juga
Apalagi? Mungkin dari aku juga sama teman-teman yang udah masuk di SCP kan juga nggak hanya belajar tentang fotografi, videografi, mungkin dari sifat leadernya, terus juga komunikasi, public speakingnya seperti apa, manajemen waktu. Ini skill-skill kalian juga bisa diterapin kok ke dalam nanti industri pekerjaannya seperti apa, dalam pekerjaan yang profesional nantinya, gitu sih dari aku. Oke. Ada yang nanya nih kak, umurnya berapa kak? Kayak kita rata 22 sih. Karena kan seangkatan ya seumuran. Iya. Siapa Angkatan coba nih? 2020. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa kepikiran bikin eskul SCP? Karena mungkin kali Oke, aja. dari kakak. Bukan kepikiran sih sebenarnya kita ini meneruskan kakak kelas kita. Jadi kakak kelas kita dulu punya kayak yang udah diceritain Kak Agil yang pertama itu. Karena kita cuman meresmikan gitu, lebih jelasnya SCP. Mengembangkan lagi dan juga kita lebih memperjelas dan mempervalidasi lah. Pertanyaan selanjutnya, prestasi apa saja yang sudah pernah diraih SCP selama periode kakak? Prestasi gitu. Kalau yang pertama itu kita dari bulan bahasa juara 1 film pendek. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sport ML ya kalau nggak salah juara 2 di SMA 2 Rangkas tentang bom api tuh, bulan bahasa ya kalau nggak salah. Terus kemudian ada poster, itu poster banyak banget. Kita pernah dari nasional di Jogja, unit apa ya, pokoknya salah satu unit di Jogja. Terus yang paling saya berkesan sih FS2M itu juara 1 di Kabupaten Tanjung sih, provinsi kita. Gagal di sana karena kita emang masih pertama kali, kita nggak ada quiz, jadi mereka itu udah punya pelatih gitu sih. Terus kemudian juga mungkin dari apa lagi jam Masih banyak mungkin ya prestasi yang diraih SCP ya. Kebanyakan sih memang dari poster, ML juga udah ada, terus film fotografi kita belum dapet nih, karena emang mentoknya diharapkan 1 gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak dibandingkan SCP yang sekarang dan zaman kakak lebih baik zaman kapan? Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak membandingkan yang mana yang baik yang mana buruk gitu ya. Maksudnya sama-sama punya tantangannya tersendiri gitu. Mungkin dari aku punya tantangannya dari segi yang memang dulu nggak punya kamera kan, kamera kita pada nyewa, pada minjem. Mungkin dari sekarang kan kita udah ngeresmiin, udah ngajuin proposal, udah punya kamera segala macam. Jadi akhirnya ya mungkin dibilang baik, kalian juga lebih enak gitu, lebih mudah gitu. Tapi tantangannya mungkin berbeda lagi gitu. Kalau sama-sama semuanya baik gitu dari segi aku gitu sih. Mungkin dari Ijam ada? Iya, mungkin itu kan sama. Kurang lebih sama. Oke, pertanyaan udah selesai. Iya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Kak Izam dan Kak Agil. Iya. Terima kasih banyak kakak sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast ini. Sukses terus untuk kakak. Maaf apabila aku ada salah kata tadi pas selama kita berbincang-bincang. Kita chill gitu. Manusia kok pengen di. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.